wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Dewi Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi dan transfer ilmu pengetahuan terkait yang lagi booming, yakni CASN ataupun seleksi calon aparatur sipil negara. Sekian lama menunggu, akhirnya tanggal 30 kemarin BKN resmi mengeluarkan pengumuman terkait tentang CASN. Ada beberapa informasi ataupun ada beberapa provinsi, kabupaten kota yang sudah resmi mengeluarkan pengumuman terkait formasi apa saja yang tersedia. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah menunggu sekian lama untuk momen-momen ini, jangan terlalu terburu-buru untuk mendaftar. Kenapa? Karena belum semua provinsi ataupun kabupaten kota mengumumkan formasinya. Dan sebelum rekan-rekan melakukan pendaftaran CASN, sebaiknya dipahami dulu apa sih sebenarnya untuk CASN tahun 2021. Kenapa untuk pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2021 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun 2021 ada 3 jenis pengadaan. Yang pertama ada CPNS ataupun pengadaan calon pegawai negeri sipil. Yang kedua ada pengadaan P3K guru. Yang ketiga ada pengadaan P3K untuk non-guru ataupun P3K fungsional. Nah, bagi rekan-rekan yang masih bingung tentang jenis pengadaan ini, jangan lupa tonton videonya sampai habis karena saya akan menjelaskan tentang 3 pengadaan yang tadi lengkap dengan syarat-syarat dan dokumen apa saja yang disiapkan. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe agar channel ini selalu bermanfaat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2021. Pendaftaran dimulai 30 bulan Juni hingga 21 Juli 2021 melalui situs sscasnbkn.go.id. Aparatur sipil negara ataupun ASN dibagi menjadi 3 formasi. Yang pertama, formasi pegawai negeri sipil ataupun PNS. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K sendiri dibagi menjadi 2, P3K guru dan P3K non-guru. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu sebagai guru, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Yang ketiga, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru, non-guru. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu sebagai tenaga teknis dan kesehatan, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara PNS dan P3K terletak pada PNS itu pegawai tetap. Arti kata tidak ada batasan masa kerja terkecuali pensiun, meninggal dunia, ataupun diberhentikan secara tidak hormat. Sementara untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki perjanjian kerja yang berisi aturan dan masa kerja P3K, di mana masa kerja P3K minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun yang akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dan aturan dari pemerintahan. Persyaratan umum untuk CPNS. Yang pertama, warga negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk pelamar umum. Kemudian untuk pelamar yang dokter ataupun dokter spesialis itu usia maksimal 40 tahun. Yang kedua,
tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama minimal 2 tahun atau lebih, serta tidak pernah diberhentikan secara hormat baik sebagai PNS atau tidak hormat pada lembaga swasta. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS ataupun PNS, anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Bagi rekan-rekan yang mohon maaf penyandang disabilitas, bisa melamar pada formasi yang diberi tanda boleh dilamar oleh disabilitas atau memang yang khusus bagi disabilitas. Jadi bagi formasi yang tidak diperuntukkan bagi disabilitas, maka tenaga disabilitas tidak bisa melamar pada formasi tersebut. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Yang kedelapan, pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi daerah atau pada satu formasi jabatan dalam satu periode ataupun event seleksi. Jadi kalau rekan-rekan sudah melamar pada formasi CPNS, maka rekan-rekan tidak bisa melamar pada formasi P3K, baik itu yang guru maupun non-guru. Begitupun sebaliknya. Yang kesembilan, untuk tenaga kesehatan wajib melampirkan STR yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Yang ke-10, indeks prestasi kumulatif sesuai dengan yang disyaratkan oleh formasi. Ada sebagian pemerintah kabupaten kota yang mensyaratkan IPK minimal. Ada yang 2,5, 275, bahkan sampai 3,25. Yang ke-11, kampus dan jurusan harus terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional ataupun legal. Persyaratan umum untuk P3K guru. Yang pertama, warga negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun. Tidak berkedudukan sebagai CPNS ataupun sebagai PNS, tidak berkedudukan sebagai P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia ataupun anggota kepolisian. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Untuk yang disabilitas, bisa membaca aturan khusus bagi peserta disabilitas. Sebagai contoh, disabilitas tunarungu maka tidak bisa mendaftar sebagai guru bahasa Indonesia. Begitupun untuk aturan-aturan yang lain. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun negara lain. Yang kedelapan, pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi ataupun pada satu formasi jabatan dalam satu periode atau event. Yang kesembilan, wajib terdata di Dapodik. Yang ke-10, kampus dan jurusan harus terakreditasi ataupun harus yang legal. Persyaratan umum bagi P3K non-guru. Yang pertama, warga negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 58 tahun. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, tidak berkedudukan sebagai P3K, CPNS ataupun PNS, serta prajurit ataupun anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan dan sertifikat keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan yang masih berlaku. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, pelamar hanya boleh mendaftar pada satu instansi ataupun formasi pada satu periode ataupun event pelaksanaan.
Yang kesembilan, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun untuk tenaga terampil dan ahli pertama serta 5 tahun untuk tenaga muda, madya, dan utama. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki pengalaman bekerja harus melampirkan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi ataupun pimpinan pratama. Adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan proses pendaftaran, yang pertama, scan kartu tanda penduduk ataupun KTP elektronik asli. Yang kedua, scan surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada, jika rekan-rekan melamar pada instansi provinsi maka ditujukan kepada gubernur, jika instansi pemerintahan kabupaten kota maka ditujukan kepada wali kota ataupun bupati. Yang ketiga, scan ijazah asli ditambah dengan ijazah pendidikan profesi. Ini khusus bagi tenaga kesehatan. Yang keempat, scan transkrip nilai asli ditambah dengan transkrip nilai pendidikan profesi asli. Yang kelima, surat tanda registrasi ataupun STR asli khusus bagi tenaga kesehatan. Yang keenam, scan surat pernyataan tidak mengajukan pindah. Yang ketujuh, scan sertifikat akreditasi baik itu yang kampus maupun yang program studinya. Yang kedelapan, khusus bagi pelamar dengan formasi disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter terkait jenis dan derajat disabilitasannya serta video yang menunjukkan kegiatan kesehariannya. Yang kesembilan, scan surat keterangan pengalaman kerja asli bagi P3K non-guru. Yang ke-10, scan sertifikat kompetensi asli juga bagi P3K non-guru. Dari semua dokumen yang disiapkan, yang paling penting dan yang paling rekan-rekan siapkan dari saat ini adalah wajib memiliki akun email yang aktif. Kenapa? Karena nanti pemberitahuan ataupun informasi lain juga akan dikirim ke akun email masing-masing rekan. Nah, untuk jadwal dari BKN ini kemungkinan masih akan ada perubahan mengikuti situasi dan kondisi, berhubung saat ini masih dilanda oleh pandemi ataupun COVID-19. Untuk jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021, pengumuman seleksi 30 Mei hingga 13 Juni 2021, pendaftaran seleksi 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021, seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya 1 Juni hingga 30 Juni 2021, masa sanggah 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021, pelaksanaan SKD CPNS berbasis CAT BKN ini bulan Juli hingga bulan September 2021. Seleksi kompetensi untuk P3K non-guru sama pakai CAT BKN itu Juli hingga September 2021, tetapi menunggu selesai pelaksanaan SKD di masing-masing lokasi. Yang ketujuh, seleksi kompetensi P3K guru ini berbasis CBT seperti yang dijelaskan ini oleh BKN. Tes dibagi menjadi 3 sesi. Tes pertama bulan Agustus 2021, tes kedua Oktober 2021, tes ketiga Desember 2021. Pelaksanaan SKB bagi CPNS September hingga Oktober 2021, pengumuman akhir dan masa sanggah November 2021, penetapan NIP CPNS dan nomor induk P3K Desember 2021. Bagi rekan-rekan yang akan mendaftar di formasi baik itu pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, mohon pantau selalu link SSC ASN dan link instansi terkait. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan-rekan terkait tentang CASN. Untuk CPNS aturannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Hanya saja yang belum dikeluarkan oleh BKN adalah nilai ambang batas. Untuk pelaksanaan CPNS menggunakan CAT BKN terdiri dari seleksi administrasi, SKD dan juga SKB. Yang banyak dipertanyakan adalah terkait P3K guru.
Kenapa? Karena untuk P3K guru di tahun 2021 itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya P3K guru itu nama-nama yang bisa ikut tes itu yang dikirim oleh BKN. Nah, kalau untuk tahun 2021 BKN mengirimkan formasi yang bisa dilamar oleh peserta yang memenuhi persyaratan. Ada pertanyaan, yang pertama berapa batas usia yang bisa mengikuti P3K guru? Batas usianya 20 hingga 59 tahun. Jadi ada rekan yang bertanya, beliau berusia 22 tahun, boleh tidak ikut P3K guru? Jawabannya boleh, asalkan memenuhi persyaratan ataupun kualifikasi yang diminta oleh formasi. Kemudian siapa yang boleh ikut P3K guru? Yang pertama, ada 4 peserta yang boleh ikut P3K guru. Yang pertama, tenaga honorer K2. Kemudian guru honorer di sekolah negeri. Yang ketiga, guru honorer di sekolah swasta. Yang keempat, peserta lulusan PPG. Jadi walaupun usia kita masih 20 tahun ataupun hingga 23 dan sebagainya hingga 59 tahun boleh ikut asalkan terdata di 4 peserta tadi ini. Kemudian, seperti apa tes P3K guru? Nah, untuk tes P3K guru, seluruh pengadaan guru untuk CASN di tahun 2021 itu dikelola oleh Kemendikbud langsung sebagai pelaksana dan juga sebagai validasi data-data Dapodik peserta ujian. Seperti apa bentuk tesnya? Tes menggunakan CBT yang terdiri dari tes kompetensi yang memuat materi Kemendikbud yang terdiri dari tes kompetensi yang memuat materi teknis, manajerial, dan sosial kultural terdiri dari 90 soal ataupun 90% dari syarat kelulusan. Yang kedua ada tes wawancara yakni bobotnya 10 soal ataupun 10 pertanyaan dengan bobot 10%. Kemudian seperti apa tahapan tes untuk P3K guru? Nah, tes dilakukan 3 sesi. Jadi untuk P3K guru berbeda dengan P3K non-guru dan juga CPNS. Untuk P3K guru, tes dilakukan sebanyak 3 sesi, yakni sesi 1 itu diperuntukkan bagi tenaga honorer K2 dan honorer sekolah negeri. Kemudian yang kedua, sesi 2. Sesi 2 diperuntukkan bagi peserta yang tidak lulus sesi pertama dan tenaga honorer sekolah swasta serta peserta lulusan PPG. Jadi, yang ketiga, yang sesi 3 diperuntukkan bagi peserta yang tidak lulus sesi 1 dan tidak lulus juga di sesi kedua. Jadi bagi rekan-rekan yang kebetulan honor di sekolah swasta atau rekan-rekan yang lulusan PPG, maka bisa dipastikan tidak bisa ikut di sesi pertama. Bisanya ikut di mana? Di sesi kedua dan sesi ketiga. Kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan sesi, bagaimana kalau di sesi pertama tidak lulus, kemudian ikut lagi di sesi kedua juga tidak lulus, maka nilai yang diambil jika memilih formasi yang sama, maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi. Misalkan mendaftar pada formasi guru bahasa Indonesia di SMP 1, kemudian tidak lulus dengan nilai 50. Kemudian mendaftar di sesi kedua pada formasi yang sama, guru bahasa Indonesia di SMP, kemudian dapat nilai 70, maka nilai yang diambil boleh nilai yang tertinggi. Tetapi, jika mengambil formasi yang berbeda, pada sesi pertama misalkan ambil formasi guru bahasa Indonesia di SD, kemudian pada sesi kedua ambil guru bahasa Indonesia di SMP, maka nilai yang diambil adalah nilai yang terbaru. Kemudian begitu juga untuk sesi kedua dan juga sesi yang ketiga. Pertanyaan yang kelima, boleh
tidak ambil formasi dari sekolah ataupun daerah lain? Nah, ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan. Kenapa? Karena tidak di semua sekolah membuka formasi yang sesuai dengan linearitas jabatan ataupun linearitas ijazahnya. Jadi, boleh tidak ambil formasi dari sekolah ataupun daerah lain. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa jawabannya boleh? Ada aturan yang mengatakan khusus untuk misalkan beliau honorer sekolah swasta, linearitas ijazahnya pendidikan bahasa Indonesia. Kebetulan di sekolah beliau mengajar tidak tersedia formasi bahasa Indonesia. Beliau boleh mengambil di sekolah lain yang formasinya sama dengan linearitas ijazah. Nah, bagi guru yang honornya dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP itu boleh memilih formasi sekabupaten. Jadi boleh memilih formasi sekolah sekabupaten bagi guru honorer tingkat pendidikan PAUD, TK, SD hingga SMP. Kemudian bagi guru honorer di tingkatan SMA, SMK ataupun SLB, beliau boleh memilih formasi yang sesuai dengan linearitas jabatan ataupun linearitas ijazah seprovinsi. Misalkan guru SMK Kabupaten Kampar, SMK 1 Kampar Kiri, itu boleh mengambil formasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, kira-kira untuk formasi seperti itu ada di aturan Permenpan ada yang di nomor 27, 28 dan juga di 29. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Boleh tidak melamar pada formasi yang tidak sesuai dengan ijazah? Ini biasanya dialami oleh guru-guru yang sudah lama honor ataupun sudah lama mengajar, yang ijazahnya terkadang sudah tidak linear dengan formasi yang dibuka oleh BKN. Nah, BKN ataupun Kemendikbud akan melakukan validasi dan memberikan kemudahan khusus bagi lulusan PPG, misalkan ijazah beliau guru pendidikan bahasa Arab, tetapi lulusan PPG untuk bidang studi IPA. Beliau boleh mendaftar pada formasi bidang studi IPA. Jadi linearitas dengan sertifikat lulusan PPG-nya ataupun sertifikasinya boleh, walaupun tidak linearitas dengan ijazahnya. Tapi ini berlaku hanya bagi yang lulus sertifikasi ataupun lulusan PPG. Beliau boleh mengambil formasi yang tidak linearitas dengan ijazahnya. Ini merupakan salah satu kebijakan dari Kemendikbud dan BKN terkait dengan guru-guru yang sudah lama ataupun sudah lama honorer yang ijazahnya sudah tidak linearitas dengan sekarang. Jadi boleh menggunakan linearitas sertifikasinya untuk melamar pada formasi yang disediakan. Hanya saja kalau misalkan guru honorer tersebut linearitas ijazahnya guru bahasa Inggris, kemudian di sekolahnya juga buka untuk guru bahasa Inggris, arti kata sesuai dengan formasi yang dia lamar, maka guru tersebut wajib melamar formasi yang ada di sekolahnya. Jadi untuk validasi data Dapodik itu langsung akan dikelola oleh Kemendikbud. Jadi ketika rekan-rekan mendaftar di SSC ASN, maka Kemendikbud akan mencek data Dapodik dan linearitas ijazahnya. Nah, itu pertanyaan terkait tentang P3K guru. Kemudian ada lagi pertanyaan terkait tentang P3K non-guru. Yang pertama, berapa batas usia? Nah, untuk batas usia P3K non-guru minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Ini biasanya tiap formasi beda-beda batas usia pensiun, ada yang 60 tahun, ada yang 59 tahun, dan lain sebagainya. Jadi dari usia 20 tahun hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun.
Yang kedua, siapa yang boleh ikut? Nah, ini peserta yang boleh ikut adalah peserta yang memiliki pengalaman bekerja yang linear dengan ijazah dan formasi yang akan dilamar. Nah, itu peserta yang boleh ikut. Peserta yang memiliki pengalaman bekerja yang linear dengan ijazah dan formasi yang akan dilamar. Pengalaman bekerja minimal 2 tahun untuk formasi ahli pertama terampil. Kemudian 5 tahun untuk formasi muda, madya, dan utama. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, boleh tidak kalau misalkan mereka honor di perusahaan swasta? Apakah berlaku sertifikat ataupun surat keterangan pengalaman bekerjanya? Jawabannya berlaku. Jadi pengalaman kerja ini tidak ditentukan, boleh dari lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta dengan catatan minimal 2 tahun, linearitas dengan ijazah dan formasi yang akan dilamar. Kemudian yang ketiga, seperti apa tes P3K non-guru? Tes menggunakan CAT-BKN ini sama bentuknya dengan CPNS. Hanya saja yang membedakannya untuk P3K non-guru itu terdiri dari 2 tes kompetensi yang memuat materi teknis, manajerial, sosial kultural, dan tes wawancara. Nah, kalau untuk CPNS kan menggunakan CAT-BKN juga. Cuman untuk yang CPNS mereka tesnya ada SKD, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, boleh tidak ambil formasi dari instansi atau daerah lain? Nah, itu jawabannya boleh. Misalkan Bapak Ibu honor di Pemprov Riau. Kemudian tidak ada formasi Bapak Ibu di Pemprov Riau. Bapak Ibu boleh ambil formasi di kabupaten lain dengan catatan seperti tadi, memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun, kemudian dibuktikan dengan surat keterangan ataupun ijazah yang linearitas dengan formasi yang akan dilamar. Nah, mungkin itu penjelasan tentang seleksi calon aparatur sipil negara untuk tahun di 2021. Jika rekan-rekan ada pertanyaan ataupun pemahaman yang kurang jelas, boleh melampirkan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah disediakan. Kemudian jika teman-teman ingin lebih memahami tentang aturan-aturan terkait formasi CPNS, P3K guru, dan non-guru, teman-teman bisa mendownload Permenpan nomor 27 tahun 2021, Permenpan nomor 28 tahun 2021, dan Permenpan nomor 29 tahun 2021. Pesan saya, jangan terlalu terburu-buru untuk mendaftar pada formasi. Kenapa? Karena belum semua formasi dibuka. Kemudian lagi, pahami betul formasi yang cocok ataupun sesuai dengan kualifikasi rekan-rekan. Siapkan seluruh dokumen-dokumen pendukung. Kenapa? Karena jangan nanti pada saat proses pendaftaran kita baru scan dokumen, kemudian baru mencari dokumen, baru legalisir, dan lain hal sebagainya. Pendaftaran masih lama, dibuka dari tanggal 30 hingga 21 bulan Juli. Silakan, semoga tahun ini rekan-rekan bisa beruntung untuk bisa lulus menjadi aparatur sipil negara. Jangan lupa persiapkan diri, perbanyak doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.